Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang soal dan jawaban dari UAS Bahasa Indonesia, program studi bimbingan dan konseling semester 1. Yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan berikut. Tulislah kembali bentuk gabungan berikut. Penulisan kata gabungan kata disambung jika gabungan kata tersebut berupa gabungan bentuk terikat dan kata dasar. Bentuk terikat dapat berupa partikel, klitik, dan imbuhan. Contohnya, adi ditambah kuasa menjadi kuasa, catur ditambah tunggal menjadi catur tunggal, dwi ditambah warna menjadi dwi warna, ekstra ditambah kulikuler menjadi ekstra kulikuler, kontra ditambah revolusi menjadi kontra revolusi, purna ditambah wirawan menjadi purnairawan, sabta ditambah krida menjadi sabta krida, sub ditambah bagian menjadi subbagian. Yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Kita berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkat pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen, dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut, dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian, konteks penalaran deduktif tersebut, konteks dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala. Contohnya, yaitu sebuah sistem generalisasi. Laptop adalah barang elektronik yang membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. DVD player adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk operasi. Generalisasi, semua barang elektronik membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Selanjutnya, penalaran induktif adalah suatu penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini, penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memiliki konsep secara canggih, tetapi cukup mengamati lapangan, dan pengamatan lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala. Dalam konteks ini, teori bukan merupakan persyaratan mutlak, tetapi kecermatan dalam menangkap gejala dan memahami gejala kunci sukses untuk dapat mendeskripsikan gejala melakukan generalisasi. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif atau akan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan secara khusus dan kegiatan imitasi secara khusus dari media-media hiburan dan menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Yang nomor 3, jelaskan dan berikan contoh bentuk transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah yang pertama pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, penulisan kata, kalimat teks dengan menggunakan lambang bunyi. Misalnya, transkripsi sastra seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita tersebut. Sedangkan transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin,
agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Misalnya, transliterasi huruf Arab dilambangkan dengan huruf Latin B, dibaca B, atau tak dilambangkan dengan huruf Latin T, dibaca T, atau ra dilambangkan dengan huruf Latin R, dibaca M. Yang nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada salah. Ini merupakan contoh dengan yang sudah benar. Contohnya A besar, program usaha. Di bawahnya nomor 1, tahap persiapan program. Kemudian di bawahnya lagi 1.1 penerimaan warga belajar, 1.2 pemilihan penyelenggaraan, 1.3 pemilihan ketua kejar usaha, 1.3.1 musyawarah, 1.3 ditunjuk. Yang nomor jelaskan tulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut. Jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut. Setiap ditulis dengan tanda titik sebagai antara antar huruf pada gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar disandingnya dibubuhi tanda koma. Jika di belakang orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut diisi tanda koma. Berikut contoh penulisan yang sudah benar. Yang pertama, Bayu Mahari, koma, S titik. Yang kedua, R titik M titik Pratama, koma, M besar titik M besar. Yang ketiga, DR titik Irfai Faturrahman, koma, S titik PD, koma, M titik PD titik. Yang keempat, DR Muhammad titik Muhammad Zainuddin, koma, M titik PD titik. Yang kelima, Prof titik DR titik Ahmad Ulin Nuha, koma, M titik PD titik. Keenam, jelaskan penggunaan tanda eksis, berikut dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, Sang Sapurba dalam benyak kurung D, engar bunyi gemerisik. Penggunaan bahasa dalam karya ilmu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ulang tahun dalam kurung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Dalam kurung lihat halaman 35 sampai 38 tutup kurung perlu dibentangkan di sini. Kemudian tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelas. Misalnya, dia memperoleh izin mengemudi atau dalam kurung SIM.
Warga baru itu belum memiliki KTP, dalam kurung kartu penduduk. Lokakarya dalam kurung workshop itu akan di Manado. Tanda kurung dipakai mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sejak Tranggono judul Ubud, tanda kurung nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1992. Keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perdagangan baru pasar dalam negeri. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Kenamaan itu berasal dari kota dalam kota Padang. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut dalam kurung A, bahan baku, B, biaya produksi, dan dalam kurung tenaga kerja. Dia harus melengkapi berkas hanya melampirkan dalam kurung 1, akta kelahiran, ijazah terakhir, dan dalam kurung 3, surat keterangan data. Nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi realisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Pengertian generalisasi. Generalisasi proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, lalu ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati. Contohnya, Niji adalah band yang terkenal di Indonesia, Wali band memiliki banyak fans dan terkenal di Indonesia. Zivilia adalah satu band pendatang terkenal di seluruh pelosok Indonesia dengan jenis musik Melayu. Di Indonesia banyak band yang terkenal. Pengertian analogi. Analogi adalah membandingkan dua hal yang sifat sama. Cara ini berdasarkan pada sebuah asumsi bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, akan ada persamaan pula dalam bidang. Contohnya, Deo adalah seorang mekanik handal yang masuk di perusahaan ini mesin. Deo adalah lulusan STMBK. Berkat dedikasi yang tinggi, perusahaan tersebut maju dengan pesat. Dan seketika perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja. Mereka melihat Irul yang juga lulusan dari STMBK yang memiliki keahlian yang juga tidak kalah dengan Edo. Akhirnya merekrut Irul untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pengertian sebab akibat. Sebab adalah penelitian dimulai dengan mengemukakan fakta yang berupa sebab dan sampai pada kesimpulan yang berupa akibat. Paragraf akibat. Deo adalah siswa yang pintar, namun dia malas belajar dan jangan tugas sekolah. Setiap ada pekerjaan rumah, Deo jarang mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan pembagian rapat, ketika pembagian nilai Deo banyak yang jelek dan orang tua Deo memarahinya. Yang nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme dan berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah pemikiran dalam ilmu filsafat yang menggabungkan dua argumen sehingga membentuk satu kesatuan. Silogisme merupakan salah satu bentuk dari akulturasi dalam dua argumen. Silogisme adalah penyimpulan tidak langsung dari dua argumen yang kemudian disatupadukan menjadi satu argumen.
atau pandangan baru. Yang pertama, silogisme kategorik merupakan silogisme yang diposisikan dalam kalimat kebenaran atau proposisi kategorik. Contohnya premisme, semua makhluk di muka bumi akan mati. Premis minor, semua manusia adalah makhluk. Konklusinya, semua manusia di muka bumi akan mati. Yang berikutnya, silogisme hipotetik merupakan argumen yang pada bagian premis mayor termasuk kalimat proposisi hipotetik. Sedang bagian premis minornya termasuk pada kalimat proposisi kategorik. Berikut ini jenis-jenis silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik di mana premisnya mengikuti antecedent. Contohnya, premis mayor, jika banjir, saya tetap di rumah. Premis minor, sekarang banjir. Konklusinya, jadi saya tetap di rumah. Silogisme di mana premis minornya mengikuti bagian konsekuensinya. Contohnya, premis mayor kemarau akan kering, premis minor sekarang tanah telah kering. Silogisme hipotetik di mana premis minornya tidak mengikuti antecedent. Premis jika hujan terjadi terus menerus akan terjadi karena banjir. Premis hujan tidak turun secara terus-menerus. Konklusi, jika tidak terjadi banjir. Silogisme hipotetik premisnya tidak mengikuti konsekuensinya. Contoh, mayor terjadi kemarau berkepanjangan, petani akan menanam lagi. Premis minor, petani tetap menanam tanaman. Konklusinya, jadi kemarau. Yang nomor 9, ayat dengan konjungsi. Sebutkan jenis konjungsi dan berikan penerapan konjungsi. Konjungsi adalah suatu kategori yang memiliki fungsi persatuan yang lain dalam konstruksi hipoteks dan selalu menghubungkan dengan satu atau lebih dalam suatu konstruksi. Yang pertama, konjungsi aditif atau konjungsi gabungan. Konjungsi aditif adalah konjungsi yang berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa, kosa, kalimat yang kedudukannya sederajat. Contoh, dan, koma, lagi pula, koma, serta. Contoh kalimat, ibu dan ayah sedang berkeluar untuk kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, konjungsi disjungtif atau konjungsi pilihan. Adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur sederajat dengan memilih satu dari dua hal atau lebih. Contohnya, maupun, baik, baik, atau, entah-entah, atau. Contoh kalimat, jamu ini bermanfaat baik untuk pria maupun wanita. Ketika ada konjungsi pangan, berfungsi sebagai kata penghubung antar dua kalimat sederajat yang saling bertentangan. Misalnya, posisi kalimat lebih penting dibandingkan kalimat pertama. Contohnya, sebaliknya, padahal dengan akan tetapi sedangkan namun. Contoh kalimat, Andika anak yang namun bodoh. Yang keempat, ada konjungsi final. Maksud suatu peristiwa atau tindakan. Contoh, untuk supaya agar guna. Contoh kalimat, Amara memberi tas baru untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Kelima, ada konjungsi waktu adalah konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya, apabila, ketika, sebelum, sampai, selama, sementara, sesudah, setelah, sejak.
Contoh kalimat, apabila hari sudah malam, Ani bergegas pulang. Yang keenam ada konjungsi akibat atau konsekutif. Berfungsi untuk menjelaskan akibat dari suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contohnya, sehingga sampai akhirnya. Contoh kalimat, Tika jarang gosok gigi, akibatnya giginya sakit. Yang ketujuh ada konjungsi perbandingan, merupakan konjungsi yang berfungsi untuk dengan dua hal itu. Contohnya sebagai seakan-akan, umpama, mana, ibarat, bak, bagaikan. Contoh kalimat seperti anak laki-laki, dia memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi. 8 ada konjungsi syarat atau konjungsi kondisional. Syarat untuk menghubungkan dua unsur yang mempunyai hubungan syarat di dalamnya. Contoh apabila, jikalau, bila mana, asalkan. Contoh kalimat, kalau saja hari itu aku tidak sakit, aku bisa mengikuti OSN. Yang kelima, yang kesembilan, konjungsi tidak bersyarat. Jika terjadinya suatu hal yang tidak membutuhkan syarat tertentu. Contohnya, walaupun, biarpun, sekalipun, kendatipun, meskipun. Contoh, kakak membersihkan rumah meskipun ibu tidak menyuruhnya. Yang ke-10 ada konjungsi gas. Merupakan konjungsi yang fungsinya untuk menegaskan atau meringkas suatu bagian kalimat yang setelah disebut. Contohnya, bahkan, yaitu, umpama, apalagi, misalnya. Kalimat, ibu sangat menyukai tanaman hias, misalnya anturium. Yang ke-11 ada konjungsi pembenaran, berfungsi untuk menghubungkan dua hal cara membenarkan suatu hal pada induk kalimat. Di sisi lain, konjungsi ini juga menolak yang lain pada anak kalimat. Contohnya, walaupun, biarpun, meskipun, kendatipun, meskipun. Contoh kalimat, ibu tetap pergi ke pasar, kendatipun badannya masih kurang sehat. Yang ke-12 ada konjungsi penjelas atau konjungsi penetap. Selanjutnya adalah konjungsi penjelas. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan perinciannya. Kata yang termasuk konjungsi penjelas kata bahwa. Contoh kalimat, Ara menjelaskan bahwa dia tidak karena itu dia ada di rumah. Yang ke-13 ada konjungsi korelatif. Konjungsi untuk menghubungkan dua kalimat yang berkaitan sehingga mempengaruhi. Contohnya, semakin bertambah, tidak hanya tetapi juga, demikian rupa, ya, sehingga baik maupun. Contoh kalimatnya, kata tidak hanya mahasiswa tetapi juga seorang wirausaha. Yang ke-14 ada konjungsi kausal, berfungsi untuk menjelaskan penyebab suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contohnya, sebab, karena, sebab itu, karena itu. Contoh kalimatnya, Ina tidak masuk sekolah karena ia sakit. Yang ke-15 ada konjungsi urutan, adalah konjungsi yang berfungsi untuk menyatakan satu kalimat. Contohnya, mula-mula, lalu kemudian. Contoh kalimatnya, panaskan dulu minyaknya, setelah baru kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Yang ke-16 ada konjungsi penanda. Konjungsi penanda adalah konjungsi yang berfungsi untuk menunjukkan penandaan pada suatu hal. Contoh, misalnya, contoh, umpama, terutama, antara lain. Contoh kalimat, di kelas sangat populer dengan para muridnya yang pandai, terutama Andi. Ina tidak masuk karena sakit. Yang ke-17 ada konjungsi pembatasan. Konjungsi pembatasan fungsi untuk menyatakan pembatasan terhadap suatu hal. Contoh, kecuali, asal, sin. Kalimat peserta rapat menyetujui usulan ketua asal keinginan mereka juga dipenuhi.
Yang ke-18 ada konjungsi situasi. Konjungsi situasi berfungsi untuk menjelaskan suatu perbuatan yang terjadi dalam waktu tertentu. Contoh, sedang, sedangkan, sambil, padahal. Contoh kalimat, Sila tetap ke rumah nenek padahal kakinya masih sakit. Yang nomor 1 ada wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskriptif, atasi eksisi persoalan, jelaskan diri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta bentuknya. Wacana ialah rentetan kalimat yang saling berinteraksi. Hipotesis yang menyalahi kepaduan arti antar bagian di dalam diri bahasa. Pengertian lain dari wacana ialah sederhana dan kompleks karena masing-masing bagian dalam wacana tersebut berinteraksi secara selaras. Yang pertama, narasi. Wacana narasi adalah salah satu wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan kejadian. Dengan demikian, wacana jenis ini tidak bermaksud untuk mengaruhi, melainkan hanya menceritakan sesuatu kejadian yang disampaikan atau dialami dan didengar oleh pengarang atau penulisnya. Narasi dapat bersifat fakta atau fiksi, atau cerita rekaan. Narasi yang bersifat fakta lain biografi dan autobiografi, sedangkan yang berupa fiksi diantaranya cerpen dan novel. Contoh wacana narasi. Kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Jadi aku perlu agar tidak terlambat. Aku selalu bangun pukul 4.30. Setelah mandi aku pun sholat subuh, kemudian aku mengenakan seragam sekolah. Tak lupa aku lihat lagi buku yang harus aku bawa. Ya, sekedar mengecek apakah buku-buku yang aku bawa sudah sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Selanjutnya aku kira-kira 6 aku berangkat ke sekolah. Seperti biasanya sekolah naik angkutan umum. Jarak rumah dengan sekolahku tidak jauh, sekitar 6 km. Aku memang membiasakan berangkat pagi-pagi. Maklum, angkutan kota sering berhenti lama untuk mencari penumpang. Jika aku berangkat aku bisa terlambat sampai di sekolah. Di sekolah, aku belajar selama kurang lebih 6 jam. Jam pelajaran berakhir pukul 12.45. Itu hari biasa. Hari Rabu, aku pulang pukul 14.30 karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terlebih dahulu. Khusus hari Jumat, aku bisa pulang lebih awal, yaitu 11. Paragraf narasi di atas berisi sebuah fakta. Apabila dicermati, paragraf tersebut berisi urut peristiwa berikut. Bangun pukul 4.30, mandi, sholat subuh, berpakaian, mengecek buku, pagi, berangkat, belajar di sekolah, pulang sekolah. Rangkaian peristiwa tersebut dialami tokoh aku mengalami konflik dengan dirinya sendiri, yaitu kebiasaannya dari Yang kedua ada wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau melakukan hal yang dideskripsikan. Oleh sebab itu, deskripsi yang baik dilengkapi dengan hal-hal yang dapat merancang panca indera, contohnya seperti keadaan suasana di pasar dan sebagainya. Sebagaimana wacana lain dalam menulis wacana deskripsi ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menemukan topik karangan deskripsi, yang kedua merumuskan tujuan karangan deskripsi, yang ketiga mencari, mengumpulkan atau memilih bahan, yang keempat membuat kerangka karangan, yang kelima mengembangkan karangan. Contoh wacana deskripsi. Parapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di akhir dengan perahu. Suasana pasar terapung yang unik dan khas adalah
desakan antara perahu besar dan kecil saling mencari pembeli dan penjual yang selalu berbenturan kian kemari dan selalu oleng dipermainkan gelombang sungai. Kebanyakan dagang wanita. Menariknya, di pasar terapung ini juga masih berlaku peralatan dagang. Tak ada nisa dagang sehingga jumlah mereka yang berjualan tidak terhitung. Mereka datang untuk berjualan dan bubar dengan sendirinya ketika matahari pagi mulai. Pasar terapung tidak memiliki organisasi seperti pada pasar Bidayatan sehingga tidak tercatat berapa jumlah pedagang dan pengunjung atau pembagian perdagangan berdasarkan barang dagangan. Karena selain transaksi dilakukan di atas perahu, pedagang dan pembelinya juga tidak terpaku di suatu tempat, juga bergerak mengikuti arus sungai. Ini membuat pasar terapung ini disebut pasar Balarut. Pasar terapung yang terkenal di Indonesia berada di Kalimantan Selatan. Pasar terapung di Kalsel ini mulai melakukan aktivitas transaksi jual beli pada subuh hingga 10 pagi. Dari beberapa pasar terapung di Kalimantan Selatan yang menjadi wisata terkenal adalah pasar terapung Muara Kuin di Banjarmasin dan pasar terapung Lok Baintan di Sungai Pambuk, Banjar. Pasar terapung juga ditemukan di Thailand, Kamboja, dan India. Analisis dari bacaan di atas dapat dikatakan wacana deskripsi sebab atau menggambarkan keadaan dari suasana pasar di daerah. Hal ini agar orang mengetahui bagaimana keadaan pasar. Yang ketiga, wacana sisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu exposition, yang berarti membuka, mulai. Memang, karangan sisi itu yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dan wacana sisi masih dikomunikasikan terutama adalah informasi. Hal untuk dikomunikasikan terutama berupa A, data faktual, B, suatu analisis atau satu penafsiran yang objektif terhadap seperangkat fakta. C, mungkin sekali berupa fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian yang khusus asal utamanya untuk memberikan informasi agar karangan eksposisi itu jelas, seringkali disertakan gambar, denah, peta, dan angka-angka. Contoh wacana isi. Vitamin A. Vitamin A terdapat dalam mentega, ikan, buah-buahan berwarna kuning, dan sayur-sayur. Dia rendah vitamin A dapat menyebabkan resistensi yang menurunkan terhadap infeksi, nafsu makan yang dan cernaan makan yang tidak sempurna. Pada mata dapat menyebabkan serotalmia. Pada kulit, kekurangan vitamin A menyebabkan timbulnya bintik-bintik atau penonjol lengan, bahu, dan tungkai dengan ukuran yang berbeda-beda mengelilingi folikel-folikel. Biasanya mulai pada bagian depan dan samping lengan atas, kemudian menyebar ke bagian lengan, tungkai, bahu, dan akhirnya sampai berlarut-larut dalam dapat menjalar ke muka. Penonjolan ini keras, kering, warnanya lebih gelap dari kulit sekitarnya dan tengahnya keras tajam. Di muka menyerupai jerawat dan di kulit muka seringkali dan kulit muka kering sekali. Kemudian A juga memberi gejala yang tidak orang. Dilaporkan terjadi pada anak-anak yang orangnya memberikan terlalu banyak vitamin A. Gejala-gejala kelebihan vitamin A yaitu rambut menjadi rontok, juga ada rambut yang tinggal menjadi kasar dan kering, bibir pecah-pecah, pigmentasi, dan gatal kulit. Pada orang dewasa, gejalanya terjadi sakit-sakit pada tulang,
Pembentukan sisik-sisik pada kulit dan kerut-kerut pada pinggir mulut dan lubang hidung. Rambut dan yang ketinggalan pun menjadi kas dan kering, serta pigmentasi pada kulit, muka, dan leher. Bila dibiarkan berlarut akan menimbulkan gejala-gejala seperti lelah, nyeri otot, nafsu turun salah, dan penurunan berat badan. Dengan menghentikan vitamin A beberapa minggu, ini akan menghilang. Yang keempat, ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau pernyataan yang dikemukakan penulis. Untuk memperkuat ide atau pendapatnya, penulis wacana argumentasi menyertakan data pendukung. Tujuannya, pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. Dalam wacana argumentasi biasanya ditemukan beberapa ciri yang misalnya, yang pertama, ada pernyataan ide atau pendapat yang mengungkapkannya. Yang kedua, ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. Yang ketiga, pembenaran berdasarkan data, fakta, dan fakta yang diberikan. Data dan fakta yang digunakan untuk menyusun wacana atau argumentasi dapat diperoleh melalui wawancara, angket observasi, penelitian, dan penelitian kebetulan. Pada akhir paragraf baru disajikan kesimpulan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pemaparan argumentasi ini antara lain: yang pertama, melontarkan pandangan atau pendirian; yang kedua, mendorong atau ketika mengubah tingkah laku pembaca; yang keempat, menarik simpati. Contoh dari wacana argumentasi dalam laporan penelitian ilmiah atau karya tulis dan sebagainya. Menyetok bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara senang. Tekan kaki kanan dan kiri tepat arahnya dan keras. Sundulan kepalanya sering memperdayakan kiper mengelola bola dari kakinya. Operan bola tepat dan terarah. Ini benar bola jempolan. Yang kelima, ada wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan wacana yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, biasanya disertai penjelasan dan fakta-fakta sehingga meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembaca. Pendekatan adalah pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan merangsang energi. Contohnya yang pertama, propaganda atau kampanye. Yang kedua, iklan dalam media massa. Yang ketiga, selebaran atau sebagainya. Warna persuasi dalam iklan minuman, iklan teh botol sosro. Penulis menganggap ada realitas yang sangat untuk mempengaruhi masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam melakukan promosinya, iklan botol sosro menggunakan slogan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Berdasarkan sisi slogan tersebut menunjukkan bahwa sosro ingin mengubah pola pikir masyarakat untuk selalu mengkonsumsi minum. Baik, sekian presentasi soal dan jawaban UAS Bahasa Indonesia dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.